Itu saran saya. Jadi kembali lagi, kalau bicara masalah sulap merah, legal standingnya itu aja. Dia berbicara masalah dukun, kapasitasnya apa gitu loh. Sebagai apa? Itu yang saya bilang tadi, kita belajar berdemokrasi dengan baik ya. Jangan sampai kita ini kebablasan. Kita menganggap semuanya ini benar, tetapi tidak ada alasannya juga kan menjadi tidak benar. Karena gini, itu yang saya bilang tadi, uji kompetensi itu penting. Untuk mendapatkan satu legitimasi atau pengakuan secara hukum ya tentang profesi yang kita geluti gitu loh. Artinya di sini kalau seandainya Marcel ini pesulap, ya mbok ya izinlah uruslah tuh organisasi pesulapnya gitu loh. Izinlah akte pendiriannya apa segala itu, baru dia berbicara masalah sulap. Berangkum ADRT-nya, anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Tetapi ini legal standingnya nggak ada, izinnya nggak ada, dia koreksi bukan pesulap, dukun, dia nyebrang jauh. Artinya di sini dia udah overlap lah kalau menurut saya. Ya itu menurut Abang Firdaus kan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Richard Lee terus saja mengungkap dan ikut dalam pusaran konflik Marcel Radival dengan Samsudin Jadab soal trik perdukunan di Indonesia. Kali ini Dr. Richard Lee mengundang Asosiasi Dukun Indonesia yang melaporkan Marcel Radival karena dugaan pencemaran nama baik profesi dukun. Namun nampaknya Dr. Richard ragu untuk mengunggah hal itu di kanal YouTube-nya. Tapi akhirnya kanal YouTube-nya tayang untuk podcast dengan Asosiasi Dukun Indonesia dan pengacaranya, yaitu Firdaus Owiwobo. Berikut ini caption yang disertakan Dr. Richard. Sejujurnya, video klarifikasi dan pembuktian Asosiasi Dukun Indonesia, ini pesan untuk Marcel, tadinya tidak jadi ditayangkan. Namun setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk banyak ustadz-ustadz, saya putuskan tetap tayang dan akan premier malam ini jam 20. Tanpa cut, tanpa edit, kalian nilai saja sendiri. Dan kemudian setelah mengunggah hal itu banyak pro kontra yang terjadi dan pro kontranya adalah kenapa Dr. Richard mengasih panggung kepada para dukun. Nah, bagaimanakah komentar netizen dan apa yang dilakukan oleh Dr. Richard serta para dukun itu? Banyak yang lucu-lucu, yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dr. Richard Lee masih terus saja berada di pusaran Samsudin Jadab dan Marcel Radival. Dan kali ini dia mengundang Asosiasi Dukun Indonesia dan pengacaranya yang kita tahu melaporkan Marcel Radival ke Polres Jakarta Selatan. Pro kontra pun timbul. Dr. Richard juga banyak dihujat kenapa memberikan panggung kepada para dukun itu. Dalam komentar-komentar yang di-screenshot oleh Dr. Richard di akun Instagramnya, Dr. Richard mengatakan, "Keren dok, yang begini dikasih panggung." Dijawablah oleh Dr. Richard, "Sempat mikir gitu, tapi ada baiknya diangkat, karena pendapat netizen jadi penting. Viral itu bisa naikin, memperbaiki, atau memusnahkan yang salah. Jadi, kalian nilai sendiri saja. Tetap dukung pesulap merah. Ngapain capek-capek dok? Tanya aja dia udah vaksin apa belum. Kalau udah berarti tidak kebal gitu." Dan yang diundang adalah Habib Jindan yang menantang pesulap merah untuk adu tembak. Tetapi di situ memang dia ingin membuktikan bahwa dia kebal. Kemudian ini komenan yang juga di screenshot oleh Dr. Richard. Katanya banyak dukun, tapi kok Indonesia bisa dijajah 350 tahun? Terus dukun-dukun itu pas Indonesia dijajah ngapain aja? Bacain komen kalian, ternyata netizen makin cerdas. Saya jadi malu, ternyata ada Habib yang jadi dukun. Apalagi para Habib-Habib yang bener, pasti merasa tercoreng. Ada Habib dukun seperti ini. Anjay, Marcel dikata anak baru WKBK lawak.
Saya di sini udah bisa menilai dari kedua orang itu. Intinya pengacaranya bilang, kita harus legal standing. Harus legal jadi koruptor dulu, baru bisa mengomentari koruptor. Dan trik-trik cara dia korupsi. Kalau kita belum jadi koruptor, kita belum ada legal standing untuk ikut campur WKWK. Iya, kita non juga paham lah. Semengetahuan gue Islam yang bener justru bilang ini syirik atau musyrik ya. Kalau gue salah ngomong mohon maaf. Kalau salah benerin bang. Saya juga malu bang. Dukun yang sakti yang lapor polisi. Lebih sakti polisi dong. Harusnya masuk juga dari kaum agamawan terutama Islam untuk meladeni depan terbuka. Pengacaranya ikut pucet. Yang punya kasus cuma mereka berdua kok, jadi kalian yang bikin acara kemana-mana aneh. Kan gitu. Artinya di sini kalau berbicara masalah santet itu tidak ada, katanya goib itu tidak ada, Marcel ini harus banyak-banyak minum air sabun dia. Iya. Jadi harus banyak minum air sabun biar otaknya encer gitu. Karena gini, orang setingkat anggota DPR RI aja lagi sibuk-sibuknya bikin undang-undang tentang ilmu santet. Kok ada anak yang seperti Marcel ini bicara santet? Nggak ada. Jadi sejujurnya jangankan Marcel sih, saya pun juga tak percaya sejujurnya ya. Sekarang ini saya tanya. Jangan bilang nggak percaya Mas Richard Lee. Karena apa? Sekarang, habis acara ini nggak viral, takutnya Mas Richard Lee muntah darah tidak ada penyebabnya. Nah, karena begini. Kan boleh. Mas kan. Richard Lee Kita kan masyarakat gini, kan betul, orang kan betul. boleh percaya atau tidak percaya. Jadi gini. Kan nggak boleh memaksakan kepercayaan. Ya, betul itu gitu. Kalau Dr. Richard Lee tidak percaya, Dr. Richard Lee pergi ke Siloam. 3 bulan lalu anak buah saya masuk karena santet. Ya itu kan Dicek HB-nya, dicek itunya tidak ada. Bahkan trombositnya itu 0. Gini Mas. Kalau menurut ilmu kedokteran trombosit 0 itu mati. Gini Mas. Ya. Kalau dokter ngeluarin itu diagnosanya karena santet, ya. saya kasih 3 iPhone. Tidak mengeluarkan diagnosa karena santet, karena penyakit kedokteran yang jelas. Tetapi itu kan klaim satu orang. Betul, yang membuat mereka bingung kenapa trombositnya sudah 0, ini sudah nih. Kenapa? Semua pasti ada alasan medisnya. Iya betul. Iya kayak saya bilang tadi alasan medis. Kalau Masnya bisa ngomong, ini nih karena santet nih, dokternya pun bilang, rumah sakit bilang karena santet nih, jangankan iPhone, 1 Alphard saya kasih nih. Betul. Kalau rumah sakit pasti bicaranya masalah ilmu kedokteran. Kan saya bilang begitu. Namun ini orang kalau bicara masalah, kan kita tanya juga kepada ahli-ahli kedokteran kan gitu. Ini trombositnya kan menurut dokter udah sekian udah rendah banget. Oh ini udah bahkan ya, ini itu bisa nggak selamat kan gitu. Itu kepercayaan masing-masing. Artinya bukan berarti tidak bisa diselamatkan oleh rumah sakit. Menurut Bang Firdaus kan ada, itu kan kepercayaan masing-masing. Saya nggak bantah. Saya juga nggak berusaha merubah kepercayaan Bang Firdaus. Iya betul. Bagi saya kan, menurut saya santet itu tidak menurut saya. Ya kan simple, pertanyaan saya adalah kalau memang ada, kenapa nggak Marcel aja jangan saya. Kenapa nggak Marcel disantet? Belum. Tapi mau disantet? Ya, nggak tahu. Kalau itu nggak tahu, tapi belum. Oke, terus katanya tadi, wah kan ada tulisan ini komen ya. Kok tambah sepi katanya kan? Kenapa kalau nggak tambah sepi kan katanya dukun jago? Kenapa nggak pakai penglaris sendiri aja? Oh nggak gini, kalau masalah sepi itu bicara dukun urut. Ya, kemarin tuh yang pelapor, Pak Agus, dia yang berbicara masalah, kan saya bilang tadi ada 12 karakter dukun. Dukun urut tambah sepi. Ini salah satunya nih, gara-gara bilang ini dukun urut jadi sepi. Dukun urut menurut versinya beliau di dukun urut. Dukun yang lain nggak? Ya belum tentu, kan yang berbicara dukun urut, kan saya bilang ada 12 karakter di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Bang Jindan ada perubahan nggak setelah tampilnya Marcel? Kalau aneh pribadi, buat ruqyah dan pengobatan dan jual minyak juga, minyak mahabbah ya. Sama sekali saya kata nggak ada, cuman orang bertanya banyak. Oh, tapi nggak ada perubahan? Nggak ada, cuma bertanya banyak. Bib, kenapa nih Marcel nggak ente sikat Bib? Atau ente ente baca ini biar dia sadar dan taubat. Dan dia nggak percaya yang ada ilmu santet. Dan jikalau seorang kaum muslim melihat jin, itu daguan syahadat, itu yang saya bantah. Kalau seorang muslim melihat jin, diragukan syahadatnya. Dan keluar, ibarat kata, akan keluar di agamanya. Bahasa saudara Marcel atau pesulap merah ini kan kayak orang habis nyabu gitu. Jadi hari ini A, besok berubah lagi C, D. Jadi kayak ambigu. Tidak bisa ada yang dipegang bahasanya. Kenapa? Karena
Dia berbicara hari ini masalah tentang keagamaan, besok masalah ini, tapi itu ngeblunder terus gitu. Dia tidak ada yang substansi. Artinya di sini satu lagi ada beberapa bahasa juga yang kita kutip dari dia, tapi salah satunya itu tadi ya. Salah satunya yang katanya kalau orang bisa melihat jin, syahadatnya diragukan. Bagaimana bisa syahadatnya diragukan? Berarti wali Allah. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam aja bisa berbicara dengan jin. Syekh Abdul Mohon Qadir Jailani, Jalani bisa Kutub. Wali Kutub bisa memerintahkan Mohon jin. maaf, Iya. Bang Firdaus. Iya. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Iya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non Muslim ya, jadi saya nggak tahu ya. Dua-duanya gimana? Dua-duanya juga Mengatakan mengatakan gimana? bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Dery Hadisnya Sulaiman. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Saya Al-Quran. pernah sama hadisnya. Gitu, harus baca Berarti nggak baca Al-Quran. Arab gondol dong. Iya, Oh, gitu. harus baca. Anggap